Kalau kita lihat mahasiswa FKIP itu tercatat sebagai mahasiswa terbanyak di Benar IDS sekali, Bengkulu. iya. Selalu ya. Selalu. Dan tidak hanya terbanyak dari sisi kualitas, tapi kuantitas, tapi kita juga ternyata paling banyak menghasilkan prestasi ya. Dari sisi nasional, lokal, bahkan internasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Sobat FKIP? Semoga sehat, semangat, dan tetap ceria ya dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kesayangan kita, Apa Kata FKIP. Tempat nongkrongnya ide-ide keren seputar dunia pendidikan. Di sini kita bakal ngobrol, berbagi cerita, dan tentunya cari inspirasi bareng, khususnya dari kampus tercinta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Indah Julianti bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan dalam perbincangan yang seru tapi berbobot, yang santai tapi penuh makna. Nah, kali ini dalam episode yang sangat spesial, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dan juga topiknya kira-kira apa ya? Ya, topiknya mengenai sebuah kajian akademik FKIP Universitas Bengkulu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tenang. Walaupun judulnya serius, kita bakal kupas ini dengan gaya obrolan yang santai, biar makin masuk ke hati dan juga ke pikiran. Dan yang paling spesial sobat, kita nggak sendirian loh. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FKIP Universitas Bengkulu. Langsung aja, mari kita sapa dengan hangat Bapak Dr. Iwan Setiawan, SSI MSc. Halo Bapak. Halo, terima kasih. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, senang banget nih kita ketemu sama Bapak dan ngobrol bareng di podcast ini. Oke, Bapak siap ya buat sharing-sharing seru bareng kita? Selalu siap. Oke, biar kita makin semangat, kita jargon dulu ya Pak. Oh, ada jargonnya ya? Iya, saya contohkan dulu ya Pak. Boleh. Nanti kalau saya bilang FKIP Universitas Bengkulu, jawabnya Long Life Learning. Oke, udah siap ya Pak? Siap. FKIP Universitas Bengkulu, Long Life Learning. Oke. Nah, kita kan kini udah semangat nih ya Sobat. Lanjut, saya akan mulai obrolan ringan mulai dari tentang kualitas pendidikan. Oke Pak, menurut Bapak nih, gimana sih kualitas pendidikan di FKIP Universitas Bengkulu? Kira-kira udah sejauh mana nih upaya FKIP untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dari sisi akademik? Baik. Terima kasih, saya diundang di podcast ini, Pak. Terima kasih sekali. Ini juga jadi wadah buat untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menceritakan hal-hal apa yang sedang kita lakukan ya, terutama di FKIP Universitas Bengkulu. Berbicara tentang kualitas, apa yang kita dapatkan hari ini tidak lebih adalah sebuah perjuangan juga dari pendahulu-pendahulu sebelumnya ya, para dekan, para dosen-dosen sebelumnya. Dan yang kita lihat hari ini sudah semakin luar biasa dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa, prestasi yang sudah didapatkan itu sudah semakin luar biasa. Dosen kita rata-rata sudah mengambil S2, S3, tidak hanya di dalam juga di luar negeri dengan kemampuan yang luar biasa, integritas, profesionalisme yang juga luar biasa. Dari sisi mahasiswa, kita bisa lihat sendiri banyak juga prestasi-prestasi yang didapat, baik dari sisi lokal, dari sisi Bengkulu sendiri, dari sisi nasional, bahkan ada yang sampai ke level internasional. Ya. Banyak juga mahasiswa kita yang sudah mencapai itu, dan ini terus dilakukan ya. Salah satunya kita mencoba untuk
mendorong para dosen untuk sering atau untuk meningkatkan terus kemampuannya. Dari sisi pembelajaran kita adakan workshop peningkatan kemampuan dalam penguasaan media pembelajaran misalnya, workshop tentang pendidikan, dan kita juga mendorong dosen untuk mengambil sekolah atau S3 lagi, misalnya S3 misalnya, yang disesuaikan dengan keahlian soft skill yang diperlukan di prodi yang bersangkutan. Sehingga ini bermanfaat nanti untuk pengembangan prodi. Samping itu juga kita berkolaborasi ya dengan universitas-universitas lain, tidak hanya di nasional, tapi juga di internasional. Wah. Ya, beberapa dosen ada yang berkolaborasi langsung dengan universitas-universitas terkemuka di dunia yang masuk di Q100, top 100 dunia. Ada yang berkolaborasi dengan University of Oxford, ada yang berkolaborasi dengan NUS, National University of Singapore, dan beberapa universitas yang lain. Tidak hanya itu, mereka juga kita undang untuk hadir di Universitas Bengkulu, langsung berbicara dengan mahasiswa, dengan dosen, memberikan ilmunya. Saya kira ini menjadi penambah wawasan. Mereka bisa tahu seperti apa sebenarnya pendidikan secara global ya. Tidak hanya melihat Bengkulu, tapi bisa melihat secara lebih luas ya tentang pendidikan, keilmuan yang mereka sedang pelajari hari ini. Dan mahasiswa kita juga dorong untuk terus mengkontribusikan ilmunya, berprestasi ya. Kita dorong untuk itu dan kita fasilitasi juga. Mudah-mudahan yang menjadi capaian FKIP hari ini terus bergerak maju dan bisa lebih baik lagi di mendatang, hari-hari mendatang. Saya kira itu kemajuan kita sudah sangat banyak dan kita terus terus melakukan proses itu. Wah, sangat keren ya Sobat FKIP. Ternyata Universitas Bengkulu ini udah menjalin kolaborasi sampai tingkat internasional. Dan dari pandangan Bapak tadi itu sangat menginspirasi dan juga menambah semangat kami, khususnya buat kalian Sobat FKIP. Dan juga dari sini kita bisa memahami bahwasanya mutu pendidikan ini tentunya sangat penting ya. Bukan hanya sekedar angka atau sistem, tetapi juga komitmen dan kolaborasi antara semua pihak. Betul. Oke. Pak, seperti yang kita ketahui, bahwasanya setiap langkah menuju perubahan itu pasti ada tantangannya ya Pak. Iya. Dan juga kayak proses perbaikan menuju perubahan, proses perbaikan itu nggak selalu mulus. Pasti ada kayak kendalanya. Nah, boleh nih Bapak sampaikan kira-kira apa aja nih batu kerikil yang seringkali bikin jalan peningkatan mutu ini menjadi terhambat. Ya. Dan kira-kira apakah datangnya itu dari dalam seperti mahasiswa or dosen atau bahkan dari luar seperti kebijakan, teknologi dan sebagainya. Ya, tepat sekali ya, betul sekali. Ketika kita menuju ke arah yang lebih baik, ya pasti ada selalu ada hambatannya yang menjadi hambatan-hambatan di tengah jalan. Tidak terlepas juga di kita, di FKIP Bengkulu juga sama. Kita mencoba untuk lepas landas, ingin melesat menuju perubahan yang ke arah lebih baik. Cuman beberapa juga ternyata ada kendala ya. Salah satu yang menjadi concern kita di dua hal ya. Yang pertama adalah tentu di pembelajarnya itu sendiri atau di dosen, yang kedua di mahasiswa. Di samping juga kita melihat perubahan-perubahan yang ada saat ini dari sisi teknologi, dari sisi kurikulum juga menjadi tantangan buat kita. Karena ini bukan hambatan ya, challenge buat kita. Bagaimana kita mengadaptasi ya sehingga kita bisa bersinergi dengan keadaan hari ini. Dari sisi dosen misalnya kita terus mendorong agar dosen bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya kita tahu perkembangan teknologi perkembangannya bahkan hari per hari. Iya, per hari sangat bergerak hari cepat. Ini kita seperti ini ternyata masih ada lagi yang harus kita pelajari. Dan ini kita mendorong dosen ya untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan menguasai. Ya, kita tidak bisa hanya berpaku pada teknologi-teknologi sebelumnya, tapi hari ini kita punya banyak hal yang harus kita coba adaptasikan. Sehingga dosen itu bersifat agile ya. Agile itu mampu beradaptasi dengan cepat dan baik dengan perubahan
sehingga dia menguasai apa yang menjadi kekurangan, mempelajari apa yang dia menjadi kekurangan, sehingga dia nggak ada ketertinggalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat sisi mahasiswa. Saya sudah, kalau kita mengajar, konsentrasi mahasiswa kok semakin menurun ya, ya. Dan selidik punya selidik, ternyata ada yang lebih menarik saat ini buat mereka. Apa itu? Ya tentu komunitas dunia media sosial. Ya, media sosial, benar sekali. Ketika kita tidak mampu, dosen tidak mampu menawarkan hal yang menurut mereka menarik dan bermanfaat, mereka akan cari yang lebih menarik buat mereka. Iya, mereka. Sehingga terkadang di kelas ya dosen harus mencari trik jitu ya. Trik jitu, suasana yang yang optimis, Ya, sehingga optimis. mahasiswa bisa tertarik dengan apa yang disampaikan. Nah, ini juga tantangan buat kita ya. Bagaimana gencarnya media sosial hari ini itu tidak menjadikan sebuah hambatan, tapi kita bisa menjadikan itu sumber belajar juga. Sehingga walaupun mahasiswa lebih tertarik ke sana, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai sumber belajar buat kita. Benar sekali. Saya kira dua ini, bagaimana dosen bisa beradaptasi terus dengan perubahan sehingga keilmuannya juga semakin bertambah. Dan yang kedua tadi, bagaimana kita bisa mencuri perhatian mahasiswa, bahasa saya gitu ya. Dengan gencarnya media sosial hari ini, jangan sampai kita kalah. Iya, kalah dengan memang di kelas saya perhatikan, wah ini mahasiswa lebih concern ke medsosnya daripada ke HP media sosialnya, ke pelajarannya. Tapi kita coba untuk menarik perhatian kembali mahasiswa. Jadi dua tantangan ini saya kira kita jadikan challenge ya, bukan sebuah hambatan yang berat buat kita, tapi kita optimis kalau ini sebuah challenge, maka kita punya solusi semua untuk itu. Benar sekali Bapak. Wah, menarik sekali ya Sobat FKIP. Ternyata tantangan di dunia pendidikan ini datang dari berbagai arah, baik dari internal maupun eksternal. Betul. Baik dari dosennya ataupun mahasiswanya. Sehingga kayak dosen tuh harus bisa mencari tips and trik supaya mahasiswanya ini fokus ya Pak, enggak sibuk dengan media sosial. Oke ya Sobat FKIP, sekarang kita bahas mengenai jurus-jurus andalan FKIP ya Pak. Kan kalau kata orang bijak, strategi without execution itu is just a dream. Dan sekarang menurut Bapak nih, strategi mana yang efektif buat ningkatin kualitas ataupun mutu pendidikan di FKIP Universitas Bengkulu? Iya, terima kasih. Jadi tips and trick ya, jurus-jurus andalan yang bisa kita gunakan ini. Yang pertama, selalu kita fokus kepada tenaga pengajarnya. Jadi kita mencoba mendorong terus dosen untuk mengoptimalisasi, meningkatkan kemampuan dan skillnya dalam sisi metode pembelajaran, dari sisi model pembelajaran dan konten keilmuannya. Jadi kita melakukan workshop, media pembelajaran misalnya, alat peraga misalnya, atau melakukan pelatihan-pelatihan kepada dosen, memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti seminar, conference dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menambah terus wawasan dosen ya. Itu yang pertama. Jadi sisi tenaga pengajar ini sangat vital buat kita. Jadi ketika dosen semakin profesional, punya integritas dan skill yang mumpuni, saya kira ini akan berimbas kepada mahasiswa. Ya, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya SDM yang profesional, kita juga harus memikirkan tentang kurikulum kita ya. Kurikulum yang hari ini kita lakukan tentu merupakan hasil pemikiran yang mendalam, sehingga kurikulum ini semakin bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan zaman. Hari ini kita mencoba, sebelumnya kita sudah didorong untuk menggunakan kurikulum output based education ya, outcome based education, jadi kita sebut kurikulum OBE. Ya, OBE. Itu ada ketika kita melakukan proses akreditasi internasional Akuin kemarin, itu sudah dicoba diaplikasikan, dan kurikulum ini juga sangat relevan dengan kebutuhan hari ini ya. Jadi dalam kurikulum ini kita lebih memfokuskan pada proses pembelajaran dan output dari proses pembelajaran itu. Outputnya. Samping itu juga proses assessment ternyata juga tidak melulu hanya di
sisi kognitif saja, tapi ada juga proses-proses lain yang menjadi penilaian. Ya, penilaian. Kemarin kita dorong para dosen untuk porsi UAS UTS kayaknya mulai dikurangi Iya, ya. dikurangi. Dan masuk kepada porsi yang lain, misalnya case method atau project ya. Jadi penilaian-penilaian seperti itu juga bisa menjadi instrumen kita untuk menilai mahasiswa. Karena ya agak kurang adil ketika kita hanya menghakimi mahasiswa lewat UAS UTS. Ya, UAS. Ya, dua hal itu. Padahal banyak hal yang bisa dieksplor dari mahasiswa, terutama dari kemampuan dia membuat sebuah proyek, memecahkan kasus. Nah, jadi dua hal ini, yang pertama bagaimana kita mengoptimalisasi kemampuan profesionalisme dosen. Yang kedua, kita mengadaptasi kurikulum. Ya. Kurikulum menjadi hal yang vital juga ketika kita mampu untuk melihat tantangan zaman ke depan, kita adakan perubahan kurikulum, maka ini inline dengan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Dua jurus ini mudah-mudahan bisa cukup handal ya dalam menjawab tantangan-tantangan pendidikan, terutama di Bengkulu ya, mudah-mudahan. Nah, Sobat FKIP, ingat ya, ada 2 jurus handalan supaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Saya rasa yang sudah Bapak sebutkan tadi itu sudah cukup konkret, dan juga harapannya tentu supaya strategi-strategi yang konkret tadi itu dapat berkembang dan berbenah menjadi lebih baik lagi. Dan juga untuk mahasiswa itu ingat ya, jangan down atau kayak jangan merasa putus asa karena UAS ataupun ujiannya rendah. Karena apa? Karena di sini ada project, adapun memecahkan kasus dan sebagainya. Betul. Benar kan, Pak? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini karena tadi kita ada membahas mengenai kurikulum, kita akan menanyakan lebih lanjut tentang kurikulum. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kurikulum ini sebagai fondasi utama dalam proses belajar mengajar. Nah, Bapak, menurut Bapak gimana sih FKIP ini menyusun kurikulum yang up to date tetapi tetap membumi dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa zaman sekarang? Ya, terima kasih. Ini sangat vital ya. Kurikulum menjadi instrumen penting dalam proses pendidikan. Yang disampaikan tadi, sejak 2022 ketika proses akreditasi internasional Akwin, kita sudah memulai menggunakan kurikulum outcome based education atau OBE. Dan ini kita sudah cobakan ke semua prodi, kita dorong semua prodi untuk merevisi kurikulumnya dan membuat kurikulum berdasarkan kurikulum yang kita sebut OBE ini. Dan alhamdulillah semua prodi sudah merevisi kurikulumnya sejak tahun 2022 itu sudah dilakukan. Dan proses kurikulum ini saya kira sangat relevan dengan kebutuhan hari ini ya. Tadi saya katakan proses pembelajaran itu menjadi lebih dinamis karena tidak hanya dievaluasi lewat 2 hal tadi ya, UAS UTS saja, tetapi dieksplor lebih lanjut. Misalnya mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek kaitannya dengan mata kuliah yang mereka pelajari. Proyek apa yang bisa mereka buat? Apakah itu alat peraga? Apakah itu proyek sosial yang bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat? Atau mungkin memberikan kontribusi lain berupa pengabdian pada masyarakat. Seperti yang kita lihat kemarin ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk membuat alat peraga di sebuah SMP karena mereka belajar tentang mata kuliah tertentu, dan ternyata mereka berpikir, wah ini kayaknya mata kuliah ini bisa saya jadikan sebuah instrumen alat dan ini bisa saya cobakan ke sekolah yang ada di sekitar. Dan semua berkontribusi luar biasa ya, semua berkontribusi dan mahasiswa semakin tertarik dengan mata kuliah yang mereka pelajari. Ini juga hari ini saya kira ini jadi hal yang menarik buat mahasiswa ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu kan terintegrasi, engage dengan project itu, walaupun mereka mungkin secara teorinya agak kebingungan, tapi ketika mereka terlibat dalam project, ini mereka merasa percaya diri lagi, terbangun lagi percaya diri.
Terus nih Pak, untuk penyusunan kurikulumnya, apakah mahasiswa dan dosennya itu dilibatkan? Ya, kayak biar mereka itu ngerasa punya andil dan semangat bareng ngejalaninya. Benar. Ya, jadi ketika kurikulum itu didesain, maka banyak pihak yang harus dilibatkan ya, karena ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan apa yang mau diinkludkan dalam kurikulum. Salah satunya adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa itu mereka dimintai pendapat, masukan terkait dengan seperti apa kurikulum yang sekarang dan bagaimana ke depannya. Ya, apakah ini sudah relevan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia usaha atau kebutuhan kerja misalnya. Samping itu juga kita mengundang para alumni, ya, alumni yang sudah bekerja, mereka akan merasakan kan, wah ternyata kurikulum kemarin itu kurangnya di sini, ada harus perbaikan di sini dan seterusnya. Samping itu juga kita mengundang para pemangku kebijakan, misalnya di dinas ya, dinas pendidikan, para guru juga kita undang. Semua masukan ini akan menjadi khasanah perbaikan ya dalam proses pembuatan desain kurikulum. Dan masukan ini menjadi masukan penting sehingga kurikulum yang dirancang itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diadaptasikan dengan kebutuhan yang hari ini dibutuhkan oleh para mahasiswa ya. Samping itu juga kita mengembangkan ini berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu karena kita mencoba untuk aplikasi kurikulum sudah berjalan. Kita punya RPS berbasis OB, tapi kita ingin mengevaluasi apakah yang dilakukan di kelas sudah sesuai dengan RPS-nya, apakah memang sesuai dengan jumlah pertemuannya, apakah sesuai juga dengan capaian profil lulusan atau capaian lulusan yang harus diminta di prodi masing-masing. Nah, itu kita berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu yang ada di fakultas sehingga tergaransi bahwa apa yang kita rencanakan sesuai dengan yang dilakukan, kira-kira begitu. Benar sekali Bapak. Oke, di sini ternyata memang benar sekali apa yang Bapak sampaikan, bahwasanya emang kalau untuk kurikulum ini harus adaptif dan juga relevan dengan zaman sekarang karena itu merupakan salah satu kunci buat pendidikan. Nah. Dan di sini saya sangat senang mendengar bahwasanya ternyata FKIP ini membuka ruang kolaborasi antara dosen ataupun mahasiswa, pimpinan dan sebagainya dalam penyusunan kurikulum. Sehingga dari mahasiswanya sendiri itu nggak hanya ngerasa sebagai penerima, tetapi juga bagian dari proses itu sendiri. Nah, nggak enak dong kalau kita ngomongin pendidikan, mahasiswanya nggak kita omongin. Ya, lanjut, di sini kita akan membahas mengenai kualitas mahasiswanya. Boleh nih Bapak sampaikan di FKIP sendiri itu gimana upaya buat mendorong mahasiswanya ini nggak cuma pintar di kelas, tetapi juga aktif, kritis, dan memberikan kontribusi nyata buat pendidikan di masa depan. Iya benar ya, mahasiswa juga jadi hal utama ya. Benar. Kalau kita lihat mahasiswa FKIP itu tercatat sebagai mahasiswa terbanyak di ITB Bengkulu. Iya, selalu ya. Selalu. Dan tidak hanya terbanyak dari sisi kuantitas, tapi kita juga ternyata paling banyak menghasilkan prestasi ya. Dari sisi nasional, lokal, bahkan internasional ya. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah punya prestasi yang skalanya sampai skala internasional. Ini juga sebuah kebanggaan buat kita yang pada akhirnya juga berimbas pada proses-proses yang kita coba terus gulirkan ke mahasiswa. Kita mendorong mahasiswa misalnya untuk kemarin ada program PPL internasional ya. Wah, PPL ada mahasiswa kita yang kita kirim ke PPL ASEAN sampai ke Filipina, Thailand, dan Malaysia ya. Dan ada juga mahasiswa Filipina, Thailand, Malaysia yang ke kita datang ke FKIP Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan PPL. Ini juga bentuk nyata bahwa kita punya prestasi dan kita punya hal yang bisa kita banggakan di level-level internasional. Di lain pihak kita juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya aktif dalam kuliah, ya,
Jadi seperti yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kemendikbudristek bahwa kita tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya punya keilmuan, tapi kita juga harus berdampak pada minimal lingkungan kelas kita, lingkungan masyarakat kelas, kita, bahkan di sekeliling kita. Nah, karena itu mahasiswa harusnya tidak hanya punya kemampuan keilmuan yang mumpuni, tapi dia juga punya sense untuk menjadi problem solver yang ada di masyarakat, atau mungkin di fakultas atau di Universitas Bengkulu khususnya ya. Jadi kita dorong mahasiswa untuk aktif juga di organisasi, aktif juga di pengabdian pada masyarakat, sehingga memberikan manfaat ya, dampak dari keilmuan yang dia miliki. Mahasiswa bertanggung jawab ya terhadap permasalahan-permasalahan di sekitarnya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan ya. Ini yang sekarang kita dorong, dan mahasiswa alhamdulillah banyak juga yang terlibat di PPK Ormawa, pengabdian masyarakat, dan PKM juga salah satu outcome-nya adalah produk-produk yang itu ternyata juga bisa dimanfaatkan di masyarakat. Saya kira mahasiswa FKIP di samping juga terbanyak, juga punya kualitas yang luar biasa. Dan paling penting tadi dikatakan memberikan manfaat ya bagi lingkungan sekitarnya. Nah, Sobat FKIP, ternyata mahasiswa FKIP ini banyak juga loh yang berprestasi dan menjadi motivasi buat kita semua supaya kita nggak hanya aktif di kelas, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan soft skill kita. Mulai dari PKM yang sudah Bapak sebutkan, betul. Kemudian ada ada kegiatan Ormawa lain, P3 apa tadi Pak? Ormawa. Ya, PPK Ormawa dan banyak hal lainnya. Jadi jangan malas-malasan dan rebahan terus ya Sobat FKIP. Oke, lanjut. Di sini sebagai calon pendidik ataupun guru di masa depan, apa nih harapan Bapak buat mahasiswa FKIP supaya bisa menjadi pendidik yang aktif, kemudian kritis, dan bertanggung jawab di masa yang mendatang? Ya, penting sekali buat mahasiswa bahwa ada dua hal yang menjadi, saya kira dua hal ini menjadi penting. Yang pertama, mereka berilmu, mereka bertanggung jawab terhadap keilmuan yang sedang mereka pelajari hari ini. Jadi tidak setengah-setengah atau sedikit-sedikit, kalau bisa sampai ke akar-akarnya dia kuasai ilmu yang dia pelajari hari ini. Yang kedua, mereka berdampak ya. Berdampak itu jadi ilmu yang mereka punya itu bisa mereka aplikasikan, mereka bisa tularkan, bahkan bisa menjadi semacam problem solver di masyarakat ya. Jadi ilmu itu tidak hanya menjadi sebuah menara gading, bertapa di gua kira-kira begitu ya, habis itu tidak dimanfaatkan atau tidak termanfaatkan oleh sekitarnya. Harapan kita mahasiswa punya integritas, keilmuan yang kuat, dan yang paling penting adalah dia bisa punya sense of crisis, artinya melihat sekitarnya itu apa yang menjadi permasalahan. Misal dia punya kemampuan untuk membuat media pembelajaran. Ketika dia melihat itu dan melihat di sekitarnya, ternyata misalnya ini pelajaran fisika ya, pelajaran fisika dianggap, oh ternyata di SMA, SMP fisika ini masih dianggap sulit. Iya, satu lagi matematika. Dan menjadi hal yang menakutkan, misalnya fisika, matematik. Mahasiswa dengan kemampuannya, keilmuan yang dia miliki, seharusnya dia bisa menjadikan itu challenge untuk menyelesaikan. Ya. Ini saya harus membuat siswa SMP atau SMA menjadi suka dengan fisika, suka dengan matematik. Apa yang saya lakukan? Oh, saya punya pelajaran tentang media misalnya. Saya pernah buat alat peraga. Nah, mahasiswa dengan kemampuan-kemampuan itu dia bisa memberikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan yang di masyarakat, terutama yang mahasiswa, ada siswa SMA, SMP yang masih menganggap hal-hal pelajaran-pelajaran itu masih sulit ya. Kita coba sedikit demi sedikit menjadikan sains itu menjadi lebih populer dan mudah untuk lebih banyak disukai disukai oleh siswa. Saya kira mahasiswa FKIP punya hal itu dan sangat bisa untuk memberikan solusi ya buat permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, Sobat FKIP, jadi buat kalian semangat terus ya untuk bisa menjadi pendidik yang membuat semua orang, misalnya kayak pendidik fisika bisa buat peserta didiknya ataupun siswanya itu
enggak benci fisika, tapi suka, tapi dengan metode yang sangat menarik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang diharapkan. Dari semua upaya-upaya tadi yang sudah disebutkan, jika dijalankan, kira-kira seperti apa ya Pak FKIP di masa mendatang, mulai dari sisi mutu akademiknya, kemudian kualitasnya, hingga kontribusi nyatanya pada pendidikan tingkat nasional atau bahkan internasional. Baik, ya. Kita meyakini bahwa pendidikan itu sebuah investasi ya, investasi yang tidak hanya 1, 2, 3 tahun, tapi jangka panjang. Bagaimana kemajuan di Bengkulu 10 tahun ke depan itu sangat ditentukan oleh kualitas-kualitas pendidiknya. Bagaimana kemajuan bangsa kita juga sangat ditentukan oleh kualitas-kualitas para tenaga pendidik. Oleh karena itu, mutu pendidikan kita terus harus ditingkatkan, mutu tenaga pendidik kita harus terus ditingkatkan. Seorang dosen harus punya integritas, seorang dosen harus punya profesionalitas, seorang dosen harus punya kemampuan keilmuan yang luas, ya, menguasai benar ilmunya. Dan ini saya kira akan berimbas pada mahasiswanya. Ya. Tidak hanya secara kognitif, tapi segala hal ya, keteladanan, ya, kejujuran, semuanya itu menjadi pembelajaran buat mahasiswa. Dan ini akan diduplikat. Biasanya mahasiswa akan menduplikat ya, akan menjadikan dosennya itu role model. Ketika role modelnya itu seseorang yang sangat baik, maka tentu duplikat ini akan menjadi hal yang diambil oleh mahasiswa. Dan ini semua akan menjadi investasi yang sangat bagus di masa depan. Sangat investasi terbesar. Ya, investasi terbesar di masa depan. Mereka akan, ini calon-calon guru ya, insya Allah para mahasiswa kita calon guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di SD, SMP, SMA. Calon guru mengajari lagi mahasiswanya, yang itu juga sesuatu yang tadi saya katakan sangat bagus, yang akan berimbas pada para siswa-siswa yang ada di SD, SMP, SMA, dan terus begitu siklus ini ya. Sebaliknya, ini sebaliknya, ketika apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan profesionalisme rendah, kemampuan rendah, tentu akan juga berimbas ya. Dan bagaimana kita melihat 10 tahun lagi kalau kualitas rendah, tentu yang akan dapat akan juga semakin rendah. Ini jadi concern kita ya, jadi bagaimana mutu kita itu terus kita tingkatkan, karena kita menjadi penentu bagaimana kualitas sumber daya pendidikan yang ada di Bengkulu, terutama di masa-masa yang akan datang. Oke. Nah, harapannya tentu semoga aja bisa tercapai ya Sobat FKIP. Dan juga buat kalian calon-calon guru ataupun pendidik, hendaknya tentu bisa mencapai ataupun bisa melakukan perubahan yang lebih baik, karena kita sebagai generasi muda ini sebagai motor perubahan ya. Jadi apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita capai tentunya akan berdampak pada masa yang mendatang. Jadi buat sobat-sobat FKIP di rumah dan dimanapun kalian berada, terus semangat ya untuk menempuh pendidikan ini. Oke, wah nggak kerasa ya Pak, obrolan kita ternyata udah mau selesai. Sebelum penutup nih, boleh dong Bapak sampaikan pesan buat sobat-sobat FKIP supaya biar makin semangat lagi dalam menjalani hari-hari akademiknya. Pesannya ke semua ini ya, dosen, pendidik, mahasiswa ya? Iya, mahasiswa Pak. Oh, khusus mahasiswa? Khusus mahasiswa. Ya, tadi saya sampaikan kita itu pertama harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sedang kita pelajari. Jadi kita sebagai mahasiswa tentu tugas utama kita adalah belajar. Tentu kita harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita pelajari, kita benar-benar menguasai, memfokuskan terhadap ilmu yang kita miliki, bertanggung jawab terhadap apa yang kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, mahasiswa harus punya semangat untuk menjadi problem solver. Iya, problem solver. Jadi tidak hanya punya ilmu yang luas, ilmu yang banyak, tetapi dia juga beraktif dalam membagikan ilmunya kepada orang lain dan aktif dalam membantu masyarakat. Saya sangat senang ketika ada mahasiswa yang punya keilmuan yang luas, dia aktif juga dalam banyak kegiatan.
ya apakah itu di lembaga, apakah itu di UKM, Iya, di apakah itu organisasi. di organisasi apapun, itu sekali lagi life skill ya. Life skill, ya yang nggak ada di kelas itu, nggak muncul di kelas bagaimana cara memanage panitia, nggak ada di Panitia, kelas. iya ada. Adanya di lembaga-lembaga itu. Lembaga-lembaga. Karena itu life skill juga sangat penting di samping kita punya keilmuan saintifik yang Kayak tadi diimbangi ya, Pak? diimbangi Iya. dengan life skill itu. Dan sekali lagi itu sangat bermanfaat. Yakinlah itu sangat bermanfaat. Jadi mari seimbangkan ya antara keilmuan kita dengan life skill tadi, sehingga dengan tantangan yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak akan mudah patah ya, atau mudah baper dan seterusnya, tapi terus maju dan bahkan bisa berprestasi. Oke. Satu lagi nih Pak, pesan buat seluruh civitas FKIP, termasuk kayak dosen, pimpinan, staf, dan seluruh mitra, agar kita bisa terus bekerja sama dan bersinergi dan bikin FKIP ini makin kece dan berdaya saing tinggi. Waduh, ini berat ya. Iya. Jadi pendidikan tadi kuncinya adalah sebuah investasi ya. Oleh karena itu kita semua harus punya modal yang kuat ya. Semua aktivitas akademika yang ada di FKIP. Dosen harus punya integritas yang kuat, harus punya profesional yang kuat, dan yang paling utama juga kemampuan keilmuan yang juga mumpuni ya, seluas-luasnya. Oleh karena itu kita semua ya mendorong untuk mari kita terus meningkatkan skill, kapasitas, keilmuan kita, sehingga ini bisa memberikan dampak juga buat mahasiswa. Itu paling penting, dampak-dampak positif ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Selain itu juga para tendik juga bekerja dengan profesional, dengan bagus, sehingga proses pentransferan dari keilmuan ini ya, proses pendidikan ini, proses pembelajaran ini juga didukung oleh proses administrasi yang baik. Saya kira kalau ini semua bersinergi ya, maka tujuan kita yang kita cita-citakan, mutu pendidikan ya, tenaga pendidik, bahkan calon-calon guru profesional itu ya akan tercapai ya. Bukan sebuah hal yang susah, tapi ketika kita semua berkolaborasi, berkonsolidasi dari semua sisi ya, dosen, tendik, mahasiswa, sarana prasarana, mudah-mudahan ya dalam beberapa tahun ke depan FKIP akan semakin maju, dan yang lebih utama adalah mutu pendidikan. Iya, mutu di pendidikan. Bengkulu akan semakin bagus. Saya kira FKIP jaya. FKIP jaya, oke. Baiklah, terima kasih banyak ya Bapak atas Sama-sama. waktunya, ilmunya, dan pengalamannya. Semangat Bapak itu benar-benar benar-benar sesuatu hal yang berharga buat kita semua. Dan di sini harapannya untuk sobat-sobat FKIP supaya lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari akademiknya, dan supaya bisa mencapai ataupun menjadi calon pendidik yang di masa mendatang yang keren, adaptif, dan tentunya bertanggung jawab. Oke, sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya Pak. Oh, iya, Oke. siap. Bapak masih ingat nggak jargonnya? Oh iya, masih ingat. Oke, saya mulai ya Pak. FKIP Unip Long Life Learning. Oke, baiklah, untuk sobat-sobat FKIP jangan lupa dengerin terus ya episode-episode menarik lainnya. Karena di sini kita nggak hanya ngobrol bareng, tetapi kita juga belajar dan tumbuh bareng. Oke, baiklah, saya Ingda Julianti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.